Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Bertemu kembali bersama kami di Irwantra Media. Hari ini kami akan mengajak kita semua berjalan-jalan ke kota Bogor untuk berkunjung ke Museum Zoologi Bogor, sebuah pusat penelitian biologi yang terdapat di dalam kawasan Kebun Raya Bogor. Menuju kota Bogor, kita dapat menggunakan banyak pilihan transportasi. Kali ini kita pilih dengan menggunakan komuter lain jurusan Jakarta Bogor. Perjalanan menuju Bogor akan kita tempuh sekitar 30 menit. Kita akan menaiki komuter lain. Yang penting kita perhatikan saat akan menaiki kereta, berikan kesempatan terlebih dahulu kepada penumpang yang akan turun, dan pastikan berhati-hati, jangan sampai ada yang tertinggal. KRL komuter lain saat ini sudah menjadi transportasi utama bagi masyarakat Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, Jabodetabek dan sekitarnya. Dengan menghubungkan 15 stasiun utama dan tidak kurang 85 stasiun kecil membuat KRL komuter lain menjadi angkutan paling banyak dipilih masyarakat. Berbagai fasilitas ditawarkan. Pengoperasian KRL dengan satu rangkaian terdiri dari 12 kereta mulai hadir pada tanggal 16 September tahun 2015. KCI mengoperasikan KRL dengan rangkaian yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa yang jumlahnya semakin meningkat. Bagi yang melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta Kota atau sebaliknya menggunakan KRL komuter lain, wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. KRL Jabodetabek saat ini sudah jauh berubah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sangat terasa keamanan dan kenyamanan di dalam gerbong kereta, termasuk fasilitas stasiun dan layanan parkirnya dibandingkan masa lalu yang tingkat keamanan dan kenyamanannya masih memprihatinkan. Karenanya mari kita gunakan dan kita jaga transportasi publik ini agar terus dapat melayani kebutuhan semua masyarakat kita. Kita sudah sampai di Stasiun Bogor. Stasiun Bogor memiliki posisi penting pada jalur kereta api Jakarta Bogor sejak era kolonial. Berikut ini fakta sejarah Stasiun Bogor yang perlu kita ketahui. Stasiun Bogor kian bersolek dengan bangunan modern yang dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas kekinian, mulai dari mesin pembelian tiket, kedai kopi, hingga restoran. Akan tetapi, di bagian stasiun sebelah kanan, sahabat semua masih dapat menemukan bangunan bergaya Belanda yang megah. Stasiun ini memang ditetapkan sebagai cagar budaya dengan masih mempertahankan peninggalan Belanda, termasuk ruangan-ruangan yang digunakan pegawai stasiun bekerja. Stasiun Bogor adalah stasiun yang sudah dilewati kereta listrik sejak 1930. Sebagaimana diketahui, SS melakukan elektrifikasi jaringan kereta api Jakarta Bogor sejak tahun 1923 dan selesai pada 1924. Pada waktu itu, Hindia Belanda mendatangkan kereta listrik dari Swiss, Jerman, Belanda, sampai Amerika Serikat. Belakangan, pemerintah Indonesia mendatangkan KRL dari Jepang sebagai pengganti kereta peninggalan Belanda yang sudah tak mampu beroperasi. Menuju Museum Zoologi yang berada di dalam kawasan Kebun Raya Bogor, kita lanjutkan dengan sarana transportasi lainnya. Dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, fasilitas pribadi maupun sarana transportasi publik pada umumnya. Jarak tempuh dari Stasiun Bogor ke pintu gerbang utama Kebun Raya sekitar 2 km. Tentu kita melewati kawasan Istana Bogor. Bogor memang selama ini lekat dikenal dengan sebutan kota hujan. Kota Bogor mendapat julukan tersebut karena intensitas hujan yang tinggi dan sering turun secara tak terduga. Bahkan, kota Bogor kerap mengalami hujan saat musim kemarau. Nah, tahukah kamu mengapa Bogor sering mengalami hujan? Kota Bogor merupakan wilayah yang berada di ketinggian 190–330 meter di atas permukaan laut. Karenanya, suhu di kota Bogor termasuk rendah, berkisar antara 21–26 derajat Celcius. Suhu yang rendah membuat cuaca di Bogor terbilang cukup sejuk. Letak geografis kota Bogor dikelilingi oleh beberapa pegunungan, yaitu Gunung Gede, Gunung Salak, dan Gunung Pangrango. Dengan dikelilingi wilayah pegunungan, Bogor kerap dilanda hujan orografis, hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air terhalang oleh pegunungan. Selain dikelilingi pegunungan, kota Bogor juga memiliki sebaran wilayah hutan yang banyak dan luas, seperti Kebun Raya Bogor. Wilayah hutan yang luas memiliki peran penting terhadap tingginya curah hujan yang turun karena mudahnya pembentukan awan dalam proses hidrologi. Oke, sahabat semuanya,
kita sudah ada di dalam kawasan Kebun Raya Bogor. Sebelum masuk, kita antri untuk pembelian tiket kunjungan, dan sesampai di dalam nanti kita langsung menuju Museum Zoologi untuk melihat koleksi yang ada, sebagai bagian dari usaha kita, memperoleh informasi dan edukasi. Museum Zoologi didirikan pada tahun 1894 atas gagasan J.C. Konigsberger dengan nama Landing Zoologist Laboratorium. Fungsi utama dari bangunan ini semula adalah sebagai laboratorium untuk penelitian hewan pengganggu tanaman pertanian yang termasuk dalam Slens Plantentuin Kebun Raya Bogor. Kemudian pada tahun 1901, didirikan gedung baru yang digunakan untuk ruang koleksi, ruang kerja, ruang pameran dan laboratorium. Seiring dengan perkembangan zaman, MJB mengubah namanya sesuai dengan fungsinya. Landing Zoologist Laboratorium 1894 Dobutsu Hakubutsukan tahun 1942 sampai tahun 1945 Zoologist Museum and Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Zoologi tahun 1987 sampai tahun 2000. Dan sejak tahun 2000 hingga sekarang, MJB berada di bawah kewenangan Pusat Penelitian Biologi LIPI untuk bidang zoologi. Sehingga MJB ini selain digunakan sebagai balai penelitian juga menjadi museum seperti sekarang ini. Halo sahabat semuanya, sekarang saya sedang berada di Museum Zoologi Bogor. Museum Zoologi Bogor merupakan unit dari bidang zoologi Pusat Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang merupakan penjabaran dari tugas pelayanan masyarakat umum untuk jasa ilmu pengetahuan zoologi. Unit ini mempunyai tugas memperkenalkan keanekaragaman fauna Nusantara dalam bentuk awetan, binatang, dan replika. Dengan harapan pengunjung dapat lebih mengenal kekayaan fauna Nusantara dan untuk meningkatkan kepedulian dan kecintaan generasi muda akan fauna Nusantara serta menunjang usaha pelestariannya. Jadi sangatlah tepat Museum Zoologi ini kita gunakan sebagai bagian dari sarana edukasi kepada anak-anak kita. Mari ikuti saya untuk melihat apa saja koleksi yang ada di dalam. Museum selalu menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik terutama bagi anak-anak. Di museum kita dapat belajar banyak mengenai sejarah dan peradaban. Bagi yang ingin mengenal lebih jauh tentang keberagaman fauna di Indonesia, tentu tempat ini bisa dijadikan sebagai referensi. Di museum ini banyak sekali yang kita bisa pelajari tentang beragam fauna di Indonesia, seperti fosil-fosil hewan dan berbagai jenis spesimen satwa yang diawetkan. Museum ini terbagi menjadi dua bagian yang merupakan ruang pameran dan tempat koleksi yang hanya setahun sekali dibuka untuk umum, yakni pada bulan Oktober. Koleksi hewan yang ada di sini berjumlah sekitar 7 juta lebih, sangat cukup untuk menambah wawasan fauna untuk kita yang mau menambah wawasan. Proses pengawetan fauna dalam pengawetan fauna yang terdapat di Museum Zoologi Bogor terbagi menjadi dua proses, yaitu pertama secara basah, proses pengawetan secara basah, di mana hewan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian sekaligus pameran. Hewan direndam ke dalam larutan alkohol atau larutan formalin yang berguna sebagai zat yang dapat menghambat pembusukan dan membuat hewan tersebut terlihat utuh bagian tubuhnya ketika dipamerkan. Dan apabila terjadi pembusukan akan merusak hewan tersebut. Yang kedua secara kering. Proses pengawetan secara kering yaitu hewan yang dijadikan sebagai objek penelitian atau pameran terlebih dahulu, hewan tersebut dikuliti dan semua organ lunak dikeluarkan dan hanya tersisa kulit dan tulang asli. Apabila organ lunaknya tidak keluar, maka akan cepat terjadi pembusukan. Sebagai pengganti organ lunak yang dikeluarkan, maka akan digantikan oleh bahan khusus sehingga ketika dipamerkan akan terlihat nyata. Dari sekian banyak koleksi yang terdapat di Museum Zoologi Bogor, ada beberapa yang membuat kita sangat terkesan. Di antaranya adalah paus biru. Paus biru adalah hewan terbesar di dunia yang sangat mengesankan dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Tulang-tulang paus biru dipajang di sebuah tempat yang sangat luas di Museum Zoologi Bogor. Paus biru ini ditemukan di Pamempek, Garut pada tahun 1961, terdampar dan mati. Tubuhnya dibawa ke Bogor untuk diawetkan
dengan waktu pemindahan kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan. Panjangnya mencapai 72 meter dan berat 116 ton dengan berat kerangka mencapai 64 ton. Yang kedua adalah badak. Badak adalah koleksi di Museum Zoologi Bogor yang berasal dari Tasikmalaya dengan berat kurang lebih mencapai 2 ton. Ini adalah badak terakhir yang pernah ada di Priangan Tasikmalaya yang ditinggal oleh pasangan betinanya pada 1914. Badak ini tidak dapat dipindahkan ke cagar alam Ujung Kulon, dan sejak tahun 1934 hewan ini menjadi bagian dari koleksi di Museum Zoologi Bogor. Berikutnya juga terdapat beragam jenis koleksi ikan di museum ini, yaitu berupa ikan yang sangat banyak dan beragam pula jenisnya. Pajangan ikan ini adalah ikan asli yang diawetkan dan bukan berupa replika. Salah satunya adalah ikan Janglius, bertubuh sangat panjang dan memiliki moncong berbentuk seperti pedang yang ditemukan pada tahun 1933 di Teluk Jakarta. Ada juga ikan gergaji dari laut dalam yang memiliki panjang kurang lebih 5 meter dan menjadi bagian dari koleksi Museum Zoologi Bogor pada tahun 1924. Ada pula ikan hiu, ikan pari yang diawetkan. Selain itu juga banyak kita temukan koleksi ular, kadal raksasa, koleksi moluska, kupu-kupu, serangga, kemudian berbagai jenis landak, jenis burung yang juga merupakan bagian dari kekayaan alam Nusantara kita, Indonesia. Jadi sahabat semuanya, mari kita berkunjung ke Museum Zoologi untuk bisa melihat kelengkapan koleksinya. Tentu juga sekaligus menambah wawasan pengetahuan kita agar kita tergerak untuk melestarikan hewan, flora, dan fauna di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan sehat semuanya dan informasi ini juga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.